Kaleidoskop 2022. Sajian informasi yang terjadi selama tahun 2022 dikemas dan diproduksi oleh Radio Kijang Kencana FM Indramayu. Mitra K2, detik berganti menjadi menit. Menit berlalu berganti menjadi jam. Tahun 2023 sudah di depan mata. Dalam hitungan jam, tahun 2022 sudah kita tinggalkan dan menjadi bagian dalam catatan hidup kita. Bersama saya Imron Jagat dan reporter K2 FM Teno TKYM. Inilah Kilas Balik 2022. Tepat 1 tahun setelah dilantik menjadi Bupati Indramayu pada 26 Februari 2021, Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bakhtiar peroleh kado berupa penghargaan Woman of the Year pada acara Anugerah Times Indonesia Cirebon Raya tahun 2021 yang diselenggarakan di Midland Hotel Cirebon pada hari Sabtu 26 Februari 2022. Penghargaan yang diraih Bupati Indramayu Nina Agustina tersebut menjadi capaiannya yang ketiga dari penghargaan yang diberikan oleh kalangan insan pers setelah sebelumnya menerima Person of the Year dari Radar Cirebon dan Anugerah Kebudayaan dari PBI Pusat beberapa waktu lalu. Bupati Indramayu Nina Agustina ditetapkan sebagai Woman of the Year Cirebon Raya bersamaan juga dengan 7 tokoh lainnya yang berhak menerima Anugerah Times Indonesia seperti Bupati Majalengka, Wakil Wali Kota Cirebon, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Anggota DPR RI Dedi Wahidi, Kepala Bapeda Majalengka, Dandim Majalengka, dan Kapolres Majalengka. CEO Times Indonesia Khairul Anwar menyerahkan langsung Anugerah Times Indonesia Woman of the Year untuk Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bakhtiar yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Indramayu Aan Hendrajana. Mitra K2, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menganugerahi Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokan Bunder sebagai Desa Wisata Digital tahun 2021. Piagam penghargaan ditandatangani langsung Menteri Sandiaga Uno dan diserahkan Bupati Indramayu Haja Nina Agustina Dai Bakhtiar kepada Kubu Cangkingan Didi Wahyudi pada pembukaan Bazar Kampung Ramadan hari Senin 4 Maret 2022. Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bakhtiar menjelaskan dengan penghargaan yang diberikan tersebut merupakan bukti desa mampu untuk menggali berbagai potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi suatu yang lebih bermanfaat. Kaleidoskop 2022. Bupati Indramayu Haja Nina Agustina Dai Bakhtiar kembali dianugerahi penghargaan dari insan pers di tanah Pasundan dan kali ini datang dari media online dan cetak Tribun Jawa Barat. Bupati Indramayu Nina Agustina menerima penghargaan kategori menjaga ketahanan pangan pada acara Editor Choice 2.0 Tribun Jawa Barat yang dilangsungkan di Hotel Novotel Bandung, Jawa Barat pada hari Senin 23 Mei 2022. Dalam acara Editor Choice 2.0 Tribun Jabar tersebut juga diberikan sejumlah penghargaan dengan beragam kategori kepada kepala daerah dan stakeholder sebagai mitra kerja Tribun Jawa Barat. Pimpinan redaksi Adi Sasono mengatakan Editor Choice 2.0 merupakan acara tahunan dalam rangkaian kegiatan ulang tahun Tribun Jabar dan dalam kesempatan tersebut memberikan aspirasi kepada kepala daerah dan stakeholder berdasarkan hasil riset yang dilakukan para editor Tribun Jabar. Dengan penghargaan tersebut diharapkan kepala daerah dapat memacu semangat untuk terus meningkatkan dinamika positif pembangunan daerah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. Mitra K2, setelah menjadi desa digital dan desa terbaik di Kabupaten Indramayu dan Jawa Barat, kini Desa Cangkingan menjadi tempat penelitian dari organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB
yang membidangi pangan dan pertanian, yakni Food and Agriculture Organization (FAO) dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. FAO bersama IPB melakukan penelitian di Desa Cangkingan, Kecamatan Gedogan Bunder untuk meneliti sampai sejauh mana keberhasilan penerapan konsep desa digital dalam mendukung program digitalisasi pertanian. Kuwu Desa Cangkingan, Didi Wahyudi mengatakan dijadikannya Desa Cangkingan sebagai tempat penelitian oleh FAO dan juga IPB merupakan satu kebanggaan tersendiri. Pasalnya bisa memberikan data dan masukan terkait dengan rencana kebijakan secara global dalam rangka pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif serta sebagai upaya mengembangkan kerajinan tradisional tenun gedogan. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dispara Kabupaten Indramayu menggelar kegiatan pelatihan tenun gedogan bertempat di Balai Desa Junti Kebon, Kecamatan Junti Nyuat. Pelatihan yang mengusung konsep teori dan praktek tersebut dilangsungkan selama 2 hari sejak 14 hingga 15 Juni 2022 kemarin. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Iing Kuswara, yang menjadi salah satu narasumber pada kegiatan tersebut menjelaskan banyak hal tentang tenun gedogan. Tenun gedogan ini merupakan kebanggaan masyarakat Junti Kebon, Kecamatan Junti Nyuat, dan masyarakat Indramayu pada umumnya agar bisa mengikuti dan memanfaatkan pelatihan tersebut dengan sebaik-baiknya dan mampu mengaplikasikannya sehingga tenun gedogan Junti Kebon tetap terjaga kelestariannya. Iing juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Indramayu, Nina Agustina Dayu Bakhtiar, yang telah begitu peduli dengan keberadaan dan perkembangan tenun gedogan. Kaleidoskop 2022. Pemerintah Kecamatan Arahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Arahan Kabupaten Indramayu sukses menggelar home care atau pelayanan kesehatan gratis untuk segenap warga Desa Arahan Lor, Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu. Tidak disangka kegiatan home care atau pelayanan kesehatan gratis yang diselenggarakan di Komplek Masjid Arahan Lor, Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu tersebut yang diselenggarakan pada hari Selasa 28 Juni 2022 telah banyak diikuti masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Camat Arahan Ali Alamuddin mengatakan home care ini selain dilaksanakan di Kompleks Masjid Arahan Lor, pihaknya bersama Puskesmas Arahan melakukan pemeriksaan kesehatan secara door to door atau menyambangi setiap rumah warga yang memang membutuhkan layanan kesehatan. Menurutnya, dengan bantuan kesehatan dan sembako tersebut, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap Bupati Indramayu, Nina Agustina Dayu Bakhtiar, dan Diskanla Kabupaten Indramayu yang telah berhasil meningkatkan sektor perikanan dan garam di Kabupaten Indramayu dan kontribusinya untuk Jawa Barat. Apresiasi ini tertuang dalam surat DKP Provinsi Jawa Barat nomor 5388 perihal ucapan terima kasih kepada Bupati Indramayu dan Diskanla Kabupaten Indramayu atas kontribusinya dalam pencapaian produksi perikanan dan garam terbesar di Jawa Barat tahun 2022. Dalam surat tersebut diharapkan Diskanla Kabupaten Indramayu dapat melanjutkan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan garam. Kepala Diskanla Kabupaten Indramayu, Edi Umaidi, ketika dikonfirmasi oleh Diskominfo Kabupaten Indramayu, pihaknya menyatakan benar bahwa Bupati Indramayu dan Diskanla Kabupaten Indramayu mendapatkan apresiasi dari Diskanla Provinsi Jawa Barat terkait kontribusi produksi perikanan dan garam Kabupaten Indramayu terbesar di Jawa Barat. Mitra K2 Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Kijang Kencana K2911 FM Kabupaten Indramayu turut serta dalam acara Tumpengan Nasional Virtual dan Live Saresehan
dengan tema Menjaga Indonesia yang diprakarsai oleh Indonesia Persada ID yang disiarkan langsung oleh radio LPPL dan komunitas yang menjadi peserta dan juga oleh radio Kijang Kencana K2911 FM. Tumpengan nasional tersebut dalam rangka tasyakuran ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 dan membahas perjuangan siaran radio di kawasan perbatasan, terluar dan terisolasi. Disiarkan serentak oleh 118 LPPL seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan tersebut secara berjejaring pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Ketua Umum Indonesia Persada ID Ganjar Pranowo berkesempatan memotong tumpeng dan diserahkan kepada Cokorda Krishna selaku perwakilan LPPL pengurus RKPPD Denpasar Bali secara virtual. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo berpesan untuk seluruh LPPL yang ikut di acara ini mudah-mudahan menjadi momentum untuk terus menjalin komunikasi dan bersama menjadi pelopor menyiarkan yang baik kepada masyarakat Indonesia. Menurut Ganjar Pranowo, radio nanti juga akan bisa menggunakan multiplatform sehingga tidak hanya didengarkan tetapi juga radio bisa dapat ditonton secara visual. Kaleidoskop 2022. Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemkab Indramayu, kembali mengukir prestasi dan kali ini penghargaan yang diperoleh yaitu Top Government Public Relation JPRS Award 2022 dalam kategori Pemerintah Kabupaten dari JPRS Institute. Hal tersebut menambah daftar panjang prestasi yang telah diperoleh Pemkab Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Nina Agustina Dayu Bakhtiar. Penghargaan tersebut merupakan sebuah apresiasi serta pengakuan dari masyarakat kepada institusi pemerintah yang telah sukses melaksanakan kegiatan kehumasan dalam membangun kepercayaan publik dengan aspek penilaian mencakup digital awareness aspek, digital media aspek, serta media sosial aspek. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Indramayu Nina Agustina Dayu Bakhtiar yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Indramayu Aan Hendrajana serta didampingi oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabid IKP Agus Butakin, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabid TIK Andri Herianto serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kabid Santik Kiki Nur Hakiki yang berlangsung secara daring di Ruang Indramayu Common Center ICC Rabu 31 Agustus 2022. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh JPRS Institute sepanjang 1 tahun terakhir, terdapat 182.000 ulasan tentang Pemkab Indramayu di internet dengan rata-rata 1.600 pengguna internet setiap bulannya mencari tentang Pemkab Indramayu. Sementara dalam berbagai media online terdapat lebih dari 74.000 kali pemberitaan tentang Pemkab Indramayu sepanjang tahun terakhir. Kepala Diskominfo Kabupaten Indramayu menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Indramayu Nina Agustina yang tidak dapat hadir untuk menerima penghargaan tersebut secara langsung dikarenakan tengah memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Tidak lupa, Aan juga mengucapkan terima kasih kepada tim juri dari JPRS Institute. Menurutnya, dengan diperolehnya penghargaan ini dapat memacu untuk terus berinovasi dalam pembuatan berita di berbagai kanal informasi yang dimiliki Pemkab Indramayu. Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon memberikan penghargaan kepada Bupati Indramayu Nina Agustina Dayu Bakhtiar sebagai kepala daerah terinovatif dalam pemberdayaan perempuan dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Penghargaan tersebut diberikan anggota DPR RI Haji Satori kepada Bupati Nina Agustina yang diwakili staf ahli bidang ekonomi, pembangunan, dan keuangan Setda Indramayu, Suwenda, didampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, di Grage City Mall, Kota Cirebon pada hari Sabtu 12 November 2022.
Dikatakan Kepala OJK Cirebon Muhammad Fredly Nasution, penghargaan Kepala Daerah terinovatif dalam pemberdayaan perempuan dan UMKM yang disematkan kepada Bupati Indramayu Nina Agustina karena dinilai berhasil dalam memberdayakan perempuan dan pelaku UMKM di Kota Mangga melalui program yang digagasnya. Tidak hanya itu, berkat dukungan dan support Bupati Indramayu Nina Agustina, rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan BIK tahun 2022 dengan tema Inklusi Keuangan meningkat perekonomian semakin kuat, berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu, staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan Suwenda mengatakan, sebagaimana pesan Bupati Indramayu Nina Agustina, penghargaan yang diraihnya dari OJK Cirebon dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indramayu. Mitra K2 musibah bencana alam yang menimpa Kabupaten Cianjur menggugah keprihatinan Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bakhtiar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Indramayu. Bupati Nina menggalang dana peduli untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Cianjur di sela-sela sesi acara peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-58 di Gedung Bumi Patra Indramayu, Jawa Barat pada hari Rabu 23 November 2022. Bupati Indramayu secara spontan mengajak kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk menyisihkan sebagian rezekinya guna membantu warga Cianjur yang terkena musibah. Diketahui pada hari Senin 21 November 2022, Kabupaten Cianjur diguncang gempa dengan berkekuatan 5,6 skala Richter yang menyebabkan kerusakan bangunan dan fasilitas umum hingga merenggut korban jiwa. Dalam sambutannya pada peringatan HKN ke-58 tingkat Kabupaten Indramayu, Bupati Nina Agustina mengajak semua jajaran untuk memberikan dukungan moral dan juga material dalam membantu pemulihan kondisi pasca gempa di Kabupaten Cianjur. Di samping menggalang bantuan, Bupati Indramayu menyampaikan pihaknya bersama Forkopimda akan berkunjung langsung ke lokasi bencana di Kabupaten Cianjur pada hari Jumat 25 November 2022 mendatang. Kaleidoskop 2022. Torehan medali emas yang sukses diraih kontingen Kabupaten Indramayu pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-14 Jawa Barat menjadi kebanggaan tersendiri untuk masyarakat Indramayu. Tak terkecuali Bupati Indramayu Nina Agustina yang mengungkapkan kebanggaannya melihat para atlet asal Kabupaten Indramayu yang terus mendulang medali emas pada perhelatan Porprov ke-14 Jawa Barat tersebut. Bupati Nina Agustina mengucapkan terima kasih kepada para atlet, pelatih, dan ofisial termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Cabang Indramayu yang sukses meraih prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Indramayu dalam ajang Porprov ke-14 Jawa Barat. Diungkapkan Bupati Nina Agustina, capaian dan raihan medali emas yang sukses diraih para atlet Kabupaten Indramayu merupakan hasil kerja keras sejumlah pihak tak terkecuali pengurus KONI Cabang Indramayu dan pemerintah Kabupaten Indramayu dalam rangka mengharumkan nama Indramayu untuk terus berprestasi di bidang olahraga. Mitra K2 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Dharma Ayu atau PDAM Indramayu lagi-lagi mendapatkan apresiasi nasional. Kali ini PDAM Indramayu menjadi dinilai sukses Sustainable Business Excellence sejalan dengan spirit dan effort pada Sustainable Development Goals atau SDGs di Indonesia. Penilaian disampaikan Corporate Forum for CSR Development CFCD sehingga PDAM Indramayu mendapat anugerah bergengsi berupa ISDA Indonesian SDGs Award tahun 2022. PDAM Indramayu mendapat anugerah ISDA 2022 bersama 113 perusahaan swasta, BUMN dan juga BUMD. Namun pada bidang pengelolaan air bersih atau Perumdam, PDAM Indramayu adalah satu-satunya yang mendapat anugerah ISDA 2022.
Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bakhtiar dianugerahi penghargaan dari Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Aspataki Award tahun 2022. Ketua Umum Aspataki Saiful Masyud secara simbolis menyerahkan langsung penghargaan Aspataki Award tahun 2022 kepada Bupati Indramayu Nina Agustina pada peringatan Hari Pekerja Migran Indonesia HPMI tahun 2022 di lapangan Sport Center Indramayu pada hari Minggu 4 Desember 2022. Disampaikan Ketua Umum Aspataki Saiful Masyud, penghargaan Aspataki Award yang disematkan kepada Bupati Nina Agustina ini dinilai sebagai tokoh yang berpartisipasi aktif dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pekerja migran Indonesia PMI dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia P3MI. Mitra K2, di penghujung tahun 2022 ini, masyarakat Indramayu patut berbangga diri. Hal tersebut dikarenakan Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bakhtiar yang selalu terus berupaya memberikan pelayanan serta kepedulian kepada para pekerja migran berhasil mengantarkannya meraih penghargaan sebagai Person of the Year tahun 2022 dari Radar Cirebon Group. Penghargaan Person of the Year 2022 didapatkan Bupati Nina Agustina dalam kategori Top Government sebagai Bupati Peduli Pekerja Migran yang diberikan Radar Cirebon Group kepada Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bakhtiar ini sebagai wujud apresiasi terhadap kepedulian seorang kepala daerah dalam menyejahterakan masyarakat, terutama para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai program. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh General Manager Radar Cirebon Yuda Sanjaya bertempat di Gedung Kaliandra Graha Pena Radar Cirebon pada hari Senin malam 19 Desember 2022. General Manager Radar Cirebon Yuda Sanjaya mengatakan penghargaan diberikan untuk Bupati Indramayu atas komitmen dan juga upaya partisipasi aktif pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pekerja migran Indonesia atau PMI. Sementara itu, Bupati Indramayu Nina Agustina menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Radar Cirebon Group atas penghargaan Person of the Year yang diterimanya. Nina mengatakan berbagai prestasi dan penghargaan yang diperolehnya dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indramayu. Kado manis kembali dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Indramayu oleh pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Indramayu, di mana di penghujung tahun ini Disnaker Kabupaten Indramayu menerima penghargaan Indonesia Immigrant Worker Award IMWA tahun 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Republik Indonesia bersama 13 penerima lainnya dengan 12 kategori. Penyerahan penghargaan IMWA tahun 2022 tersebut diserahkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Menaker RI Ida Fauzia kepada Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu Erpin Marpinda bersama penerima lainnya se-Indonesia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB pada hari Minggu 18 Desember 2022. Penghargaan IMWA tahun 2022 tersebut diraih Disnaker Kabupaten Indramayu kategori Dinas Kabupaten atau Kota Terbaik dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda mengungkapkan rasa syukur tak terhingga atas diraihnya penghargaan tersebut. Menurutnya, semua hal tersebut berkat dukungan dan juga bimbingan Bupati Indramayu, Nina Agustina Dai Bakhtiar, serta Sekda Indramayu hingga akhirnya Disnaker Kabupaten Indramayu bisa meraih penghargaan IMWA tahun 2022. Kaleidoskop 2022. Nah, demikian Kaleidoskop 2022.
Terima kasih atas segala perhatian Anda, pembaca berita dan reporter K2 FM, Teno TKYM, penanggung jawab program Agus Mutakin Esos, dan saya Imron Jagat mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023. Indramayu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Kaleidoskop 2022. Sajian informasi yang terjadi selama tahun 2022 dikemas dan diproduksi oleh Radio Kijang Kencana FM Indramayu.